Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jandri, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan membahas mengenai manajemen pengetahuan. Sebelum saya membahas mengenai manajemen pengetahuan, jangan lupa subscribe, like, and comment video saya. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama mengenai konsep informasi, data, pengetahuan, dan manajemen pengetahuan secara keseluruhan. Data di sini merupakan hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perwakilan dari suatu objek atau konsep dalam dunia nyata dan bersifat fakta. Informasi merupakan hasil pengolahan data baik secara sistematis maupun secara linguistik. Pengetahuan merupakan sesuatu yang digunakan manusia untuk memahami dunia yang dapat diubah-ubah berdasarkan informasi yang diterima. Jadi hubungan informasi dan pengetahuan ini lebih menekankan pada pengertian informasi dan pengetahuan sebagai sebuah proses yang bersambungan. Manajemen pengetahuan atau sering disebut dengan knowledge management adalah satu set alat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan berbagi pemahaman dan pengalaman. Fokus dari manajemen pengetahuan ini adalah untuk menentukan atau menemukan cara-cara baru untuk menyalurkan data mentah ke dalam bentuk informasi yang berguna sampai menjadi pengetahuan. Selanjutnya, sistem manajemen pengetahuan. Yang pertama, gambaran lingkup kegiatan manajemen pengetahuan bagi pembelajaran organisasi. Ada 4. Yang pertama, membangun ruang penyimpanan pengetahuan atau knowledge repository. Yang kedua, menyempurnakan akses ke pengetahuan. Yang ketiga, memperbaiki lingkungan pengetahuan. Dan yang keempat, mengelola pengetahuan sebagai kekayaan organisasi. Yang kedua, pengaruh penerapan knowledge management. Ada 4. Yang pertama, menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, meningkatkan aset pengetahuan. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi untuk mempermudahkan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Yang keempat, peningkatan produktivitas organisasi. Materi selanjutnya, siklus manajemen pengetahuan. Yang pertama, menangkap, yaitu menangkap informasi dari suatu pengetahuan. Yang kedua, menyusun beberapa bagian dari pengetahuan yang sudah kita miliki. Yang ketiga, menciptakan sebuah pengetahuan yang baru. Yang keempat, menyebarkan pengetahuan yang kita dapatkan. Yang kelima, mengakuisisi, yaitu menggabungkan pengetahuan yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat pengetahuan yang baru. Dan yang terakhir, melaksanakan atau menerapkan pengetahuan yang kita dapatkan tadi. Materi selanjutnya yaitu model spiral pengetahuan. Di sini saya mengambil model spiral pengetahuan Nonaka dan Takeuchi. Yang pertama, tacit ke tacit, yaitu proses sosialisasi. Di mana dalam bentuk proses tacit dan ke tacit ini, yang pertama berbagi pengetahuan secara langsung. Yang kedua, pengetahuan tetap bersifat tacit. Contohnya brainstorming. Yang kedua, tacit ke eksplisit, merupakan proses eksternalisasi. Bentuk tacit ke eksplisit ini yang pertama memberikan bentuk yang terlihat dari pengetahuan tacit. Yang kedua, memerlukan perantara untuk mentransform pengetahuan. Contohnya jurnalis. Yang ketiga, eksplisit ke eksplisit, merupakan proses kombinasi. Bentuknya yang pertama mengkombinasikan potongan-potongan pengetahuan eksplisit ke dalam bentuk baru. Yang kedua, pengetahuan yang ada diurutkan dan disistematiskan dalam sistem pengetahuan. Contohnya presentasi. Yang keempat, eksplisit ke tacit, proses internalisasi. Bentuknya yang pertama learning by doing. Yang kedua, mengubah pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan menjadi model mentah individu sebagai basis dari pengetahuan tacitnya. Contohnya sistem database. Materi selanjutnya yaitu penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Yang pertama, tacit knowledge management, proses penangkapan pengalaman dan kepakaran individual dan membuat tersedia bagi yang membutuhkan yang dilakukan oleh individual atau kelompok yang bekerja pada organisasi. Yang kedua, pengetahuan prosedural, yaitu fokus pada keyakinan yang terkait dengan urutan langkah-langkah atau tindakan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Yang ketiga, pengetahuan deklaratif, yaitu fokus pada keyakinan yang terkait hubungan antar variabel-variabel. Yang keempat, knowledge engineer,
yaitu bertugas untuk menangkap pengetahuan tacit. Yang selanjutnya pakar atau expert, yaitu pakar yang akan diekstrak pengetahuannya langsung. Yang selanjutnya kodifikasi pengetahuan eksplisit, berkaitan dengan kualitas yang meliputi akurasi, kemudahan dimengerti, aksesibilitas, kredibilitas. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu penerapan pengetahuan, di mana penerapan pengetahuan ini yang telah diciptakan dalam berbagai bentuk diterapkan untuk meningkatkan pengetahuan yang sebelumnya dan digunakan saat dibutuhkannya pengetahuan tersebut. Materi selanjutnya budaya organisasi. Budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar, yaitu yang pertama budaya dapat diprogramkan atau dimanajemeni. Yang kedua, nilai bisa berubah dan oleh karena itu budaya pun bisa berubah atau diubah. Materi selanjutnya perangkat manajemen pengetahuan. Yang pertama, perangkat penangkapan dan penciptaan pengetahuan. Yang kedua, perangkat berbagi dan penyebaran pengetahuan. Selanjutnya, materi tentang manajemen pengetahuan individu atau personal knowledge management dan implementasinya. Pengertian manajemen pengetahuan perorangan yaitu merupakan manajemen pengetahuan yang bersifat individu. Jadi pengetahuannya itu cuman orang itu saja yang bisa tahu, dan tidak kemungkinan pengetahuan antara individu yang satu dengan individu yang lain itu sama. Itu uniknya. Sebagai contoh, pengalaman hidup, kebiasaan atau warisan budaya yang dibentuk dari keluarganya ataupun pengaruh dari lingkungan tempat tinggalnya. Materi selanjutnya mengidentifikasi dan menjelaskan implementasi manajemen pengetahuan organisasi. 3 proses utama dalam model manajemen pengetahuan Telkom, yaitu knowledge acquisition, yang kedua knowledge sharing, dan yang ketiga knowledge utilization. Model manajemen kinerja di tingkat organisasi berkaitan tentang menyadari visi, seperti apa organisasi itu seharusnya dan apa yang harus organisasi itu dicapai. Telkom menggunakan sistem manajemen pengetahuan yang berbasis informasi dan teknologi. Reaksi Combo merupakan salah satu produk inovasi yang dihasilkan dari adanya implementasi manajemen pengetahuan. Materi selanjutnya mengidentifikasi dan menganalisis strategi manajemen pengetahuan. Strategi-strategi dalam penerapan sistem knowledge management yaitu yang pertama strategi kodifikasi. Bila pengetahuan diterjemahkan dalam bentuk eksplisit secara berhati-hati dan disimpan dalam basis data sehingga pengguna yang membutuhkan dapat mengakses pengetahuan tersebut, maka cara mengelola seperti itu dikatakan menganut strategi kodifikasi. Selanjutnya strategi personalisasi, yaitu pengetahuan-pengetahuan yang tidak hanya eksplisit saja melainkan juga pengetahuan yang terpikirkan atau tacit. Pengetahuan tacit amat sangat sulit diterjemahkan ke dalam bentuk eksplisit. Oleh sebab itu, pengetahuan-pengetahuan dialihkan dari satu pihak ke pihak lain melalui hubungan personal yang intensif. Untuk mengukur seberapa besar nilai dari sistem knowledge management yang akan diimplementasikan, secara umum terdapat 2 cara yang digunakan, yaitu yang pertama, pendekatan secara asset-based to knowledge management valuation, yaitu identifikasi aset. Yang kedua, pendekatan secara hubungan antar knowledge dengan manfaat-manfaat pada aplikasi dan bisnis. Materi selanjutnya sharing pengetahuan. Sharing pengetahuan ini merupakan berbagi pengetahuan, adalah aktivitas saling bertukar atau berbagi pengetahuan di antara sekumpulan orang, teman atau keluarga, komunitas atau organisasi. Jadi jika kita mendapatkan pengetahuan, maka kita lakukan sharing atau kita bagikan pengetahuan yang kita dapatkan itu kepada orang lain, baik itu kepada teman kita, kepada keluarga, komunitas atau organisasi kita sendiri. Pengetahuan yang dibagikan itu bisa bentuk tertulis dan dipublikasikan secara online untuk dapat dinikmati setiap orang yang mampu mengaksesnya. Berbagi pengetahuan juga dapat terjadi secara sederhana seperti dalam percakapan, rapat pelatihan atau dalam kelas. Selanjutnya, strategi dalam mengelola pengetahuan menurut Hansen, Nohria, dan Tierney. Peran perpustakaan di sini ada 4. Yang pertama, akses pada informasi.
Untuk dapat menciptakan pengetahuan organisasi, semua individu dalam suatu organisasi itu hendak dapat memiliki kemampuan untuk akses pada gagasan informasi dan pengalaman karyawan ataupun pihak lain selain dari organisasi tersebut. Yang kedua, refleksi atas tindakan masa lalu. Yang ketiga, kemampuan menyerap informasi. Yang keempat, kemampuan belajar, memberikan suatu informasi terupdate, terkini pada para pengguna untuk meningkatkan kemampuan belajarnya. Selanjutnya, menganalisis evaluasi manajemen pengetahuan. Dari hasil dan pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwasanya tidak ada pengaruh positif kualitas sistem knowledge management pengetahuan yang didapatkan terhadap kepuasan pengguna. Hal ini berarti bahwa kualitas sistem tidak begitu mampu dalam memenuhi kebutuhan penggunanya, sehingga tingkat kepuasan pengguna terbilang cukup rendah. Pengaruh positifnya antara kualitas pengetahuan terhadap kepuasan pengguna. Selanjutnya, menjelaskan contoh kasus implementasi sistem manajemen pengetahuan di berbagai bidang, khususnya di perpustakaan. Untuk mengetahui tingkat implementasi manajemen pengetahuan yang dilakukan oleh perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, maka jawaban dari responden akan diuraikan dalam bentuk tabel, lalu dihitung menggunakan rumus mean dan grand mean. Nilai grand mean akan disajikan dalam bentuk tabel, yaitu dengan cara mengelompokkan masing-masing pertanyaan ke dalam kelompok indikatornya masing-masing. Selanjutnya, menjelaskan konsep, karakter, proses terbentuknya masyarakat informasi, serta kaitannya dengan industri 4.0. Konsep masyarakat informasi sebenarnya muncul pada tahun 1970-an dari para ilmuwan dengan sudut pandang dan definisinya berbeda-beda. Daniel Bell pada tahun 1973 menggunakan istilah post-industrial society untuk menyebut masyarakat informasi, yaitu pergantian produksi barang-barang kepada sistem pengetahuan dan inovasi pelayanan sebagai strategi dan sumber transformasi dalam masyarakat. Masyarakat informasi terbentuk atas beberapa faktor yang berdampak terjadinya evolusi di masyarakat tersebut, serta mulainya kebutuhan informasi yang tinggi setelah sekian lama berada pada fase masyarakat industri. Faktor-faktor yang mendorong terbentuknya masyarakat informasi seperti: yang pertama, dinamika informasi dan komunikasi. Yang kedua, perkembangan teknologi komputer. Yang ketiga, perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komputer dan perkembangan teknologi informasi ini sangat berkembang di negara industri. Dua teknologi ini yang mempercepat pergerakan informasi di masyarakat yang kemudian menjadi ciri dari masyarakat maju, seperti penggunaan TV, gadget, dan komputer. Terima kasih, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai manajemen pengetahuan. Semoga teman-teman bisa mengambil pengetahuan atau knowledge-nya. Di sini saya juga melakukan sharing pengetahuan. Terima kasih, kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.